Halo, channel kakak Mbak Iqbal balik lagi di channelku. Udah lama nggak ngevlog ya. So far aku videoku isinya cuma ngobrol sama subscriber saja. Nah di video ini aku balik lagi pengen ngevlog keseharianku ngapain aja kalau di Sudbury. Jadi berawal dari kita pindah ke desa yaitu di Sudbury, Ontario. Kita jadi tahu perbedaan harga, perbedaan cuaca, perbedaan apapun itulah yang kita alami ketika kita di Toronto. Salah satunya adalah perbedaan harga bahan makanan dan suplai bahan makanan gitu ya. Jadi kalau di Sudbury ini suplai bahan makanannya itu, oh ya BTW aku lagi di rumah ini, lagi di sofa aja. Tuh, di ruang tamu. Perbedaan bahan suplai makanan di sini itu berbeda dengan di Toronto. Toronto itu jauh lebih lengkap, jauh lebih tersedia bumbu-bumbu, apalagi bumbu-bumbu Indonesia. Terus habis itu bahan-bahan yang tidak, yang menurut orang sini tuh aneh. Salah satunya apa? Salah satunya adalah cabai. Cabai itu, cabai rawit ya terutama. Di sini kan ngomongnya Thai chili pepper atau pepper Thailand gitu ya. Di sini tuh nggak ada. Adapun itu harganya mahal. Satu kotak itu bisa sekitar $5. Satu kotak itu isinya paling 25 biji. 25 batang gitu ya. Jadi sekali nyambel, beberapa kali nyambel gitu langsung udah habis gitu. Nah, itu yang menyebabkan Rina, istriku, punya hobi baru di Sudbury ini. Apa hobinya? Yaitu hidroponik. Tuh lihat, kalian bisa lihat tanamannya dia. Ini adalah hobi baru dari Rina. Bukan hobiku sih, tapi Rina riset sendiri, cari-cari tahu sendiri. Akhirnya beli bahan-bahannya sendiri, alat-alatnya sendiri. Timbullah keinginan dia untuk melakukan hidroponik. Hidroponiknya macam-macam. Jadi Rina itu nanam lettuce, ada tomat. Dan hobi ini tuh tercetus juga dari temen kita, yaitu Justin, yang orang sini. Itu waktu itu dia juga ngasih kita tanaman, hadiah tanaman gitu. Akhirnya Rina kepikiran, kenapa kok kita nggak bikin sendiri aja? Tapi bukan tanaman hias, melainkan tanaman tumbuh-tumbuhan yang bisa dimakan gitu. Kita kasih tahu tanaman-tanamannya. Nah, ini beberapa tanamannya. Ini nggak tahu nih tanaman. Ini tanaman apa yang di sini yang tomat semua ya. Oh iya, ini tomat dan pepper atau paprika atau cabai. Nih. Tuh. Terus kenapa sih kok kita maunya hidroponik atau Rina pengennya hidroponik? Itu pada dasarnya satu, Rina tuh males ya siram-siram tanaman di luar. Jadi daripada nyiramin tanaman di luar, mending ditaruh dalam, dijadiin hidroponik. Hidroponik itu nanam tanaman tanpa harus disirami, karena di bawahnya ini itu ada vitaminnya, dikasih vitamin cairan gitu yang dicampur air. Vitaminnya kayak apa nih? Vitaminnya tuh, sampai Rina beli vitaminnya nih, 1, 2, ini ada ini botol kedua nih, dan 3. Tuh, 3 botol ini, 3 kotak ini lain-lain ya, fungsinya lain, takarannya juga lain. Jadi belinya harus 3 set, satu set 3 buah gini nih, gitu. Terus habis itu dicampur air, airnya dimasukin ke pot. Ya udah, tanamannya dibiarin gitu aja. Kalau kalian pengen tahu, dalamnya ini kayak gini. Oh, ini dalamnya basah ya. Tuh ada ini vitaminnya nih. Ini akarnya. Tuh udah tumbuh, udah tumbuh ya. Tuh. Ini tanaman selanjutnya. Kalau ini apa ini yang? Lettuce ya? Ya, lettuce. Oh, ini lettuce. Terus ini apa? Sama, tomat. Pepper semua. Pepper. Oh, ini pepper semua. Oh, ya, ini pepper semua. Kalau yang lettuce ini masih kecil tuh. Potnya masih pot yang kecil. Ini sudah tumbuh besar. Ini juga sudah tumbuh besar. Akhirnya nanti dipindah. Udah tumbuh tinggi. Kalau dimasukin sini terus nanti nggak kuat. Nah, ini yang masih bibit. Tuh. Kalian bisa lihat perbedaannya. Kok dari tadi
ada sesuatu yang aneh ya kira-kira. Apa ya? Nah, ini dia. Kita nggak pakai tanah. Ini tanahnya tanah gambut. Ya, tanah subur, campuran dari sabut kelapa dan tanah juga. Tapi, kalau yang ini namanya pebble. Clay pebble. Jadi, nggak perlu pakai tanah, tapi cukup pakai ini. Ini ada kandungan tanah liatnya, terus dibikin keras dan dibikin bulat-bulat gitu, buat nahan tanamannya doang, gitu. Vitaminnya dari mana ya? Vitaminnya dari botolan tadi yang kita taruh di bawah itu, yang harus dicampur air. Nah, ini kita taruh di bawahnya TV. Ini TV kita, ini taruh di bawahnya. Nah, terus pencahayaannya dari mana? Nah, pencahayaannya dari sini nih, dari lampu. Nih, ini lampu. Modalnya gede juga ini. Jadi Rina pertama harus beli lampu. Setelah beli lampu juga beli pot-potnya ini pot-potnya juga beli. Ini, terus ini. Nah, di sini tuh juga ada pot-pot kecilnya kalau bisa tak angkat ya. Nah, ini juga pot kecil ini juga belinya nggak bisa cuma satu, belinya harus satu set gitu, satu renteng. Terus lumayan sih, modalnya lumayan. Ya, tapi hobi baru. Karena itu tadi, karena supply bahan makanan di sini tuh susah dan agak mahal ya. Jadi Rina punya cara kreatif untuk menanggulangi itu, biar kita nggak usah beli cabenya tinggal metik sendiri. Dan nggak perlu ditaruh luar kok ini. Karena kalau winter ya, musim salju, tanaman ditaruh luar pasti mati. Dan kita kan nggak mungkin nggak makan sambal ketika winter ya. Pasti akan makan sambal terus gitu. Makanya biar bisa sustain, biar bisa tumbuh terus ya ditaruh rumah dengan cara hidroponik gitu. Nah, tak kasih tahu bijinya ya. Bijinya kayak apa, benihnya kayak apa. Nih bentar. Tak ambilin. Kalau di sini biji atau benih itu bisa dijual di toko-toko. Di sini emang ada toko khusus hidroponik. Di Indonesia kayaknya ada ya, harusnya ada ya. Ini tak tunjukin, ini untuk lettuce. Tuh, nggak tahu ini kok dari China ya, benih-benihnya. Kalau ini apa ini? Ya pokoknya inilah ya, isinya biji-bijian kecil gitu. Ukurannya segini. Kasih tahu. Ini dari China itu beli di Amazon. Oh, ini beli di Amazon. Oh, ada di Amazon. Ada. Oh, ternyata ada di Amazon. Tapi di tetangga kita ada yang jualan, ada toko khusus hidroponik. Ukuran bijinya segini. Kita cukup tanam satu. Itu sudah bisa tumbuh jadi pohon. Satu biji kecil ini. Tapi nggak jamin ya. Nih. Nah, ini satu butir ini itu bisa tumbuh. Tapi nggak jamin ya. Kadang fail, kadang bisa tumbuh. Nah, ini barusan diambilin Rina nih. Ada bayam, ada daun bawang, ada cabai, ya, ada tomat, ada lettuce. Gitu. Cukup tanam satu butir ini. Ya, bener ya, satu butir ini langsung bisa tumbuh setinggi itu tadi. Cuman ya gitu, harus dilihat vitaminnya, airnya, cahayanya, kayak gitu-gitu. Dan itu pun kadang belum tentu berhasil. Biasanya caranya Rina untuk nanam itu, dia tuh dari butiran kecil itu, sama kayak percobaannya anak SD, ditaruh di tisu, ya, terus tisunya dikasih air, terus habis itu ditaruh di plastik. Nih, caranya kayak gini. Pernah ya kalian ya percobaan SD kayak gini? Tuh, ini butir-butirnya ini nunggu tumbuh, nunggu netes. Kalau udah bertumbuh, udah kelihatan tumbuh, dipindah ke pot yang kecil ini. Tapi kalau fail, ditunggu berapa minggu terus nggak tumbuh-tumbuh, ya kayaknya fail, gitu aja. Dan aku akan kasih tahu kalian salah satu hidroponiknya Rina yang berhasil, dan ini tanamanku. Bukan tanamannya Rina, ini tanamanku pribadi. Tak kasih tahu bentar.
Aku harus geser ini dulu karena tak sembunyiin di belakangnya sofa. Dan ini dia tanamanku. Aku kasih lampu, dikasih lampu sih sama Rina, lampu ultraviolet. Ini adalah tanaman ganja, tanaman marijuana. Oh, udah berat. Sama Rina kayaknya isinya vitamin dan air itu berapa liter ya? 10 liter ya? 10. Kayaknya dikasih 10 liter. Setengahnya ini. Ini dia. Ini adalah tanaman marijuana atau tanaman ganja yang masih bertumbuh ini. Ini belum bener-bener tinggi. Ini masih kayak oke lah ya, sudah bertumbuh. Daunnya udah lebat. Cuman belum setinggi ganja kebun. Kita lihat vitaminnya sama akarnya ya. Tak kasih tahu. Ini akarnya. Kelihatan ya? Tuh lihat vitaminnya, tolong liatin ke dalam situ. Tuh. Ini vitaminnya ini. Dari 3 botol yang tadi yang aku tunjukin. Jadi menanam ganja di rumah. Kalau mengidentifikasi daun ganja itu gampang. Daun ganja itu terdiri dari lembaran ganjil. Either 3 lembar, 5 lembar, atau 7 lembar. Jadi, let's say kayak gini nih. Ini kan ada 5, ada 1, 2, 3, 4, 5. Pasti ganjil, either 3, 5, atau 7. Terus mana lagi yang 3? Tak kasih tahu yang 3. Gak ada yang 3. Oh ini ada yang 3 deh. Nih, 1, 2, 3. Ini 3. Terus yang 7 mana lagi? Gak ada yang 7. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ini. Ya mostly ganjil ya. Kalian pasti ngerti yang suka pakai, dan baunya khas. Bisa di sayur ya, kalau mau di sayur bisa di sayur, bisa dipakai, bisa dirokok, bisa dikasih temen juga kalau di sini. Aku nanam ganja karena special request, karena waktu itu Rina nawarin, mau nanam apa kamu? Aku ditawarin gitu ya. Aku pengen yang aneh-aneh kan pasti. Jadi ya aku nyoba nanam ganja. Ternyata tanaman ini yang paling cepat tumbuhnya duluan daripada tanaman-tanamannya Rina yang lain. Tanaman-tanamannya Rina yang lain pelan banget tumbuhnya, ini langsung tinggi. Jadi dalam waktu 2 minggu itu tingginya udah segini. Sedangkan tanamannya Rina yang 2 minggu itu masih di pot-pot kecil gitu. Dan tanaman ganjaku sudah segini tingginya. Sekarang sudah segini. Nggak tahu berapa minggu lagi paling udah naik lagi. Tak sembunyiin di belakang karena emang aku nggak ada tempat lagi buat tanaman tinggi. Jadi kita lihat perkembangannya. Oke, thank you yang udah nonton. Terima kasih udah subscribe dan dukung terus channelku. I'll see you guys in the next video. Stay extreme, stay positive. Bye.